Shalom teman-teman Kiat yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini. Tentunya minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang bisa membawa banyak perubahan seiring dengan akan berakhirnya masa PSBB di Kota Bandung. Tapi sebelum kita penuh dengan segala rencana atau juga mungkin kekhawatiran-kekhawatiran yang masih terus berlanjut, mari kita mendekatkan hati kita kepada Tuhan sebagai sumber, bukan hanya informasi, tetapi sumber di mana kita mendapatkan kekuatan dan pimpinan yang tepat daripadanya. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu pagi hari ini setelah 1 minggu yang kami boleh lalui kembali. Kami mengenalmu, kami merindukanmu, kami ingin menyembahmu lebih lagi Tuhan. Dalam segala keterbatasan yang ada, tetapi Engkau tahu Tuhan isi hati kami. Karena itu waktu kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan, marilah berbicara dengan jelas, dengan lembut, dengan penuh kuasa, sehingga kami bukan hanya dikuatkan, tetapi kami punya satu sukacita untuk terus mengikut Tuhan sepanjang minggu-minggu ke depan. Kami serahkan hamba-Mu yang terbatas di dalam menyampaikannya. Setiap kami punya satu kerinduan, punya satu kepekaan, punya satu respon yang terbaik untuk melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman yang terkasih, judul daripada khotbah saya pagi hari ini adalah In God We Trust. Di dalam Tuhan kita bisa percaya. Saudara, biasanya setiap minggu saya bisa menemukan dan melihat muka teman-teman di dalam ruangan ibadah yang baik dan nyaman. Tetapi kali ini waktu saya mempersiapkan firman Tuhan, saya memikirkan waktu-waktu ke depan yang mungkin saja di dalam beberapa minggu ke depan atau dalam hitungan 1 bulan lagi kita bisa mulai mengadakan ibadah kembali di gedung gereja. Tapi apakah saya akan melihat teman-teman mungkin dengan sebuah kebiasaan yang baru, yaitu apa? Dengan menggunakan masker, dengan juga mungkin memakai face shield dan lain sebagainya. Dan saya berpikir apakah itu sebuah new normal, normal yang baru atau sebuah realita yang baru. Tapi lebih daripada itu, hati saya biasa setiap kali kau naik ke atas mimbar teman-teman, berdetak dengan semakin kencang, bukan karena gugup dan lain sebagainya. Tapi kali ini saya merasakan sesuatu yang berbeda. Saya merasa ingin memiliki satu perasaan yang menggenggam, yang mendekat dengan begitu dalam. Dan seakan-akan dalam hati saya ingin berkata, Tuhan, tolong sekali lagi, please God, speak to us. Mari berbicaralah kepada kami sekali lagi. Dan kenapa teman-teman? Karena saya percaya kita ini nggak cuma butuh sebuah instruksi. Kita ini bukan butuh sebuah pedoman rasa aman, tapi kita butuh yang namanya kedekatan, relasi yang mendalam, intim, di mana kita bisa mempercayai Tuhan dengan sepenuh waktu dan berjalan bersama-sama dengannya. Nah kemarin saya kebetulan nonton sebuah film, judulnya adalah Bad Boys for Life. Menarik sekali teman-teman, ada 2 tokoh yang mungkin kita pernah ngikuti seri-seri sebelumnya, yaitu Marcus dan Mike Lowry, teman-teman. Dan kita percaya di dalam perjalanan persahabatan mereka punya satu hubungan yang begitu dalam. Tapi satu kali dalam satu tugas yang dalam satu keseharian tugas mereka, Marcus ini harus mendapatkan bagaimana Mike itu tertembak, sahabat baiknya itu tertembak di dalam kondisi yang kritis dan bisa saja kehilangan nyawa sahabatnya ini. Nah, menarik sekali waktu saya mendapati si Marcus ini, dia berdoa kepada Tuhan. Padahal biasanya omongannya kasar, hidupnya seenaknya begitu ya, dan juga tindakannya kasar. Tapi dia tahu ini sesuatu yang sangat krisis, sesuatu yang kritis, dan dihadapi oleh sahabatnya si Mike ini. Dan waktu itu dia berdoa kepada Tuhan dan berkata kurang lebih demikian teman-teman, Tuhan tolong sekali lagi. Kalau saja Tuhan mau tolong sahabat saya Mike sekali lagi, dia akan stop, dia akan pensiun, dan dia akan dia nggak akan lagi do bad things in life. Dan menariknya doa itu dijawab, dan akhirnya dia memang retired dari seluruh tugas kepolisiannya. Teman-teman, acap kali kita seringkali bernegosiasi dengan Tuhan untuk sesuatu yang kita ingini, sesuatu yang kita ingin kontrol. Betul, kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Namun kita ingin berimajinasi bahwa kita juga bisa mengontrol karakter Tuhan, gambar Tuhan di dalam hati kita. Kalau enggak, kayaknya kita itu nggak punya pegangan dan bagaimana kita bisa berjalan bersama-sama. Namun saudara, saya ingin mengingatkan bahwa dasar iman kita percaya kepada Tuhan bukan terletak pada diri kita.
tetapi hanya kepada Tuhan yang punya kuasa. Nah, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya ingat tentang doa dari pastor Jesuit Antonio de Mello. Antonio de Mello mengatakan begini, "Behold God beholding you," katanya, "and smiling." Saudara bayangkan di dalam satu situasi hidupmu sekarang, begitu ya, Tuhan itu sedang mendekat kepada dirimu. Dan waktu dia melihat engkau, dia tersenyum. Saudara, apa sih maksudnya? Teman-teman, kita nggak bisa memiliki satu kepekaan, atau saya bilang dalam bahasa Inggris itu discernment, satu kearifan yang membuat kita dapat punya satu hikmat mengambil keputusan, berjalan dengan baik, dengan pertimbangan yang tepat, tanpa kita memiliki sebuah relasi yang dekat dengan Tuhan. Artinya apa, teman-teman? Kita memiliki dan membutuhkan sebuah trust. Maka di dalam mengenal latihan rohani, kita nggak bisa melihat sesuatu itu dari kejauhan. Kita perlu mendekat. Seperti khotbah saya pertama kali ketika pandemi ini dan ibadah online itu dilakukan, kita perlu mendekat kepada Tuhan. Nah, masalahnya teman-teman, you cannot discern from a distance. Maka asyir kita pernah bilang begini, cukup fisik kita aja yang PSBB, tetapi hati jangan, katanya begitu ya teman-teman. Nah, disinilah kita butuh relasi seperti yang Tuhan sedang lihat dari diri kita hari ini, secara personal. Artinya Ia adalah Allah yang selalu rindu berelasi dengan kita. Dan di dalam relasi kita itu, kita akan melihat apa kita sedang berfokus kepada Dia atau pada diri kita sendiri. Apa yang saya sedang rasakan hari ini, seperti saya sedang melihat dalam sebuah cermin dua arah, kita bisa melihat Tuhan yang sedang melihat diri kita. Saya bisa merasakan dan juga ingin tahu apa sih yang sebenarnya Tuhan sedang rasakan waktu melihat diri kita. Teman-teman, inilah yang disebut dengan encounter. Inilah sebuah perjumpaan yang mengubahkan. Kita setiap hari bisa mengisi hari-hari kita dengan nonton, cek gadget kita, notif kita dengan apapun. Tapi saya ingin mengatakan teman-teman, kita nggak bisa download relationship. Kita hanya bisa ngalaminnya. Karena itu saya ingin bilang bahwa kita nggak cukup hanya ikut ibadah online setiap minggu 1 jam. Kita perlu ada di dalam sebuah relasi. Kenapa kita menekankan kalian perlu ada stay di dalam komsel yang ada. Tuhan akan menghampiri, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita, bukan karena kita ada di dalam gedung gereja, tapi karena kita memang menginginkan Dia dan memiliki relasi yang mendalam bersama dengan Dia. Nah, pagi hari ini saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan yang begitu indah dari Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ke 7, namun saya akan membacakan dari ayat 1 hingga ke 4 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, dan engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebusmu dengan Mesir, memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai nyawamu. Teman-teman, kitab Yesaya adalah kitab yang begitu indah, yang kalau saya mau bilang itu seperti sebuah miniatur Alkitab. Nah, saya rindu teman-teman tidak hanya berhenti pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan ini, tapi teman mari baca kembali Mazmur 43 ini atau seluruh kitab Yesaya. Karena di dalam kitab Yesaya ada 66 kitab, seperti Alkitab kita 66 kitab, 66 pasal dengan 66 kitab, kurang lebih begitu ya. Dan itu dimulai dari proses di mana bangsa Israel, umat Tuhan yang jatuh, memberontak dan dihakimi oleh Tuhan. Dan kemudian ditutup dengan sebuah janji pembebasan, dan Mesias yang dijanjikan itu akan datang menebus mereka. Di sini Yesaya bicara tentang kebenaran dan juga kasih Tuhan. Ini adalah panggilan Allah kembali kepada umatnya. Nah, di tengah-tengah pembuangan dan hukuman justru ada tawaran pemulihan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Maka di sini ada sebuah gambaran, yaitu Allah yang ingin mengejar untuk memiliki kembali relasi yang benar bersama-sama dengan kita.
Nah teman-teman, kalau kita melihat strukturnya seperti yang ditampilkan di layar, ada struktur yang indah waktu kita membaca kitab Yesaya. Dimulai dari ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pagi ini, yaitu 3 hal yang khusus sebagai pesan. Yang pertama, yaitu ada relasi yang khusus antara Allah dengan umatnya, yang menyatakan diri sebagai pencipta dan pemilik. Tetapi juga ada janji yang khusus, yaitu janji ilahi yang menyertai kita dan memberikan sebuah pesan, janganlah takut. Dan kemudian di tengah-tengahnya itu ditutup dengan sebuah status dan identitas kita sebagai umat tebusan, di mana bangsa Israel waktu itu dikatakan yang berharga mulia di mata Tuhan. Saudara, ini satu bagian yang seperti begitu indah kalau kita baca. Dan saya mengajak teman-teman merenungkan lebih dalam secara pribadi. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa cara kita berelasi adalah cara kita untuk apa ya? Untuk take and give. Apa yang kita bisa dapat itu juga yang kita mau berikan, begitu ya. Dan jarang sekali kita berpikir bahwa sebenarnya relasi itu harus didasarkan kepada sebuah kasih yang tidak bersyarat. Saudara tahu nggak, Tuhan itu mengasihi kita dengan He loves us unconditionally. Pernah nggak kita merasakan itu? Nah seringkali justru ketakutan kita hari-hari ini didasarkan pada satu situasi yang ada di sekeliling kita sekarang. Tetapi Tuhan nggak melihat kita, menariknya, pada saat ini seperti kita melihat diri kita sekarang. Tetapi Dia melihat kita justru dengan gambaran di dalam rencananya yang akan datang. Dia tidak melihat kita seberapa gagal kita, seberapa menderitanya kita hanya pada hari ini. Tapi Dia juga melihat diri kita di dalam gambaran yang sempurna dengan maksud dan tujuan Allah kenapa Ia mengizinkan kita di dalam kondisi pandemi seperti ini. Dan Ia adalah Allah yang memanggil kita, memanggil nama kita menjadi miliknya. Ia tidak hanya mengasihi kita di dalam kehancuran kita. Dia tidak hanya mengasihi kita di dalam our brokenness, teman-teman, tetapi He loves us through our brokenness. Maka pagi hari ini, teman-teman, kita melihat ada sebuah relasi yang khusus yang Allah bangun di antara Tuhan dengan bangsa Yehuda pada waktu itu. Dikatakan Ia memulai bahwa memperkenalkan dirinya sebagai apa? Dia adalah pencipta, creator, dan Dia adalah owner, Dia adalah pemilik daripada hidup mereka. Saudara, Tuhan yang pernah menciptakan dunia ini tidak mungkin justru melupakan umatnya. Sebagai ciptaan Allah, bangsa Israel di sini adalah milik kepunyaan Allah. Kalau kita ingat dulu, mereka pernah ada di Mesir di dalam sebuah perbudakan. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Allah adalah Allah yang membebaskan mereka, yang mengambil kembali menjadi miliknya. Saudara mengetahui bahwa umat Allah, Israel ini adalah milik Allah. Itu adalah satu penghiburan yang besar bagi mereka yang ada di dalam pembuangan. Mungkin mereka ada di dalam tawanan, tetapi sebenarnya bukan bangsa Babel yang memiliki mereka. Mereka tetap menjadi milik Allah. Maka jangan takut di sini, mengingatkan kepada mereka tentang satu relasi, satu identitas yang khusus, bahwa mereka adalah bangsa kepunyaan Allah yang tidak didasarkan pada kondisi apakah bertahan di tengah-tengah kondisi di dalam arti penghukuman itu. Tapi kesetiaan Tuhan terhadap umatnya bukan hanya memiliki alasan, tetapi juga tujuan, teman-teman. Alasan di sini adalah alasan di mana status Allah sebagai pencipta dan juga pemilik hidup mereka. Tapi juga Tuhan punya tujuan di mana ciptaannya itu adalah untuk memberitakan kemasyuran, kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kemuliaan nama Tuhan adalah sesuatu yang akan menjaga hidup kita. Tetapi jangan sekali-kali kita bermain-main dengan kemuliaan Tuhan di dalam masa muda kita. Saudara, itu yang pertama. Tuhan punya relasi yang khusus karena Dia adalah pencipta dan Dia adalah pemilik hidup. Miliki saudara dan saya. Yang kedua adalah, teman-teman, adalah janji yang khusus di mana Tuhan punya janji ilahi untuk menyatakan akan pertama kehadirannya, dan yang kedua adalah pemulihannya, restorasi. Dan ini bukan bersumber pada statusnya tadi, tetapi bersumber pada janji-janji Allah yang luar biasa. Nah, kedua janji ini antara kehadiran Allah dan pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan bangsa Yehuda waktu itu, di mana mereka sedang kehilangan bait Allah, kehilangan tanah perjanjian, dibuang ke negeri orang, tapi yang menghiburkan dimanapun mereka berada, teman-teman, Tuhan tetap beserta dengan mereka, dan kehadirannya adalah kehadiran yang menyelamatkan.
Teman-teman youth yang terkasih, pada waktu kita hari ini bisa tetap merasakan God's presence, kehadiran Tuhan. Apakah kehadiran itu bukan hanya sedang menenangkan kita, tapi kehadiran itu juga akan memulihkan hidup kita. Saudara, ini adalah seperti ibarat kita sedang naik sebuah perahu karet dengan di bawah satu pengalaman arung jeram. Maka dia adalah Allah yang bukan merencanakan sebuah jalurnya daripada sungai yang berliku-liku dengan arus yang deras, tapi dia juga adalah Allah yang berjanji dan ada bersama-sama di dalam perahu tersebut yang menjaga supaya tujuan kita sampai kepada perjalanan yang aman dan baik. Yang penting bukan kemana kita pergi teman-teman hari ini, tapi dengan siapa kita pergi. Itu yang membuat hari ini kita bisa tenang, baik melewati padang rumput yang hijau dengan air yang tenang, ataupun kita harus melalui lembah yang kelam. Tapi yang penting adalah pada waktu kita mendengar pesan gadamu dan tongkatmu, kehadirannya dan pemulihannya, itulah yang memulihkan, yang menanggung segala penderitaan kita. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mungkin secara historis bangsa Israel atau orang Yehuda itu tidak semuanya akhirnya kembali ke tempat di mana Tuhan memanggil mereka. Tetapi justru melalui cara demikian, orang-orang ini menjadi sebuah proyek penjangkauan seluruh dunia. Mereka hadir dan membawa berkat Tuhan, dan melalui kebangkitan Kristus dan pertolongan Roh Kudus kita menyaksikan bagaimana umat Tuhan hadir di seluruh tempat penjuru bumi. Dan inilah sebenarnya semangat Pentakosta yang minggu lalu kita rayakan, yang mendorong akan pertumbuhan gereja. Saudara, kita dikumpulkan bukan karena kita sedang berkumpul dan beribadah dalam satu tempat yang sama, tapi justru karena kita memiliki sebuah relasi yang intim, yang dekat, yang dalam bersama-sama dengan Tuhan dan satu sama lain. Nah, saudara, di dalam konteks hari ini, kita bukan sekedar akan dikumpulkan kembali ke gedung gereja, tetapi justru kita perlu mengubah wajah gereja. Bukan lagi hanya sebagai tempat berkumpul dan berfokus di situ, tapi kekristenan hari ini harus berbicara tentang bukan lagi tentang apa yang saya dapatkan, tetapi apa yang saya bisa bagikan. Iman itu bukan untuk kita enjoy secara pribadi, bukan untuk dinikmati. Tapi iman itu adalah iman yang kita harus bagikan, di mana perbuatan kita berkontribusi nyata. Hari-hari ini dunia terlihat kacau di tengah-tengah kondisi rasisme, diskriminasi, kehilangan kasih satu sama lain. Tetapi kita percaya di dalam Tuhan, justrulah kita punya Allah yang menjadi sumber akan pemulihan, dan kehadirannya menguatkan hidup kita. Yang terakhir teman-teman, bukan hanya relasi yang khusus, janji yang khusus, tetapi juga punya status yang khusus, di mana Allah adalah Allah yang menebus kita. Saudara, konsep penebusan di sini artinya adalah untuk membeli kembali, untuk buy back, untuk merestore kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Dan penebusan ini menjadi satu makna yang penting bagi bangsa Israel waktu itu. Karena bukan hanya mereka berharga di mata Tuhan, dan harga tebusan yang Tuhan itu begitu mahal, dan mereka di sini disebut berharga, mulia, dan dikasihi. Bukan karena mereka taat, tetapi karena Allah yang menyatakan akan kesetiaannya kepada janjinya, dan juga anugerah Allah yang membuat mereka spesial, dan bukan sebaliknya. Maka teman-teman, ibarat sebuah tradisi perkawinan kuno, justru penilaian seorang mempelai laki-laki terhadap calon istrinya itu justru diperlihatkan dengan seberapa banyak mas kawin, begitu ya, jumlah tebusan yang diberikan. Dan semakin besar materi atau mas kawin itu yang diberikan kepada keluarga perempuan, itu menyatakan seberapa besar dan berharganya wanita itu yang hendak dinikahkan dan dikawinkan itu. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingin bertanya, jika Tuhan berharga buat hidup kita, maukah kita mau memperjuangkan relasi tersebut? Karena di bagian selanjutnya dari kitab Yesaya, di pasal-pasal berikutnya, kita menemukan bahwa tebusan yang terbesar yang Tuhan bayar bagi kita adalah melalui kematian anaknya, yaitu Mesias yang menderita. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ketakutan hari-hari ini menjadi balok penghalang kita dengan relasi kita dengan Tuhan. Ketakutan kita memperbesar apa yang sebenarnya kita cari untuk melindungi diri kita. Dan seringkali ketakutan itu sesuatu yang kita nggak bisa mengerti. Tapi pagi hari ini Tuhan mengundang kita
untuk jangan takut. Maka ada 3 perenungan pagi hari ini dan teman-teman bisa praktekkan itu di dalam komunitas dan komsel-komsel teman-teman. Ketakutan apa sih yang hari-hari ini melumpuhkan pikiran dan hidupmu? Khususnya relasi kita dan relasi engkau dengan Tuhan. Di mana kita perlu mendengar suara Tuhan yang mengundang kita untuk tidak takut lagi. Dan Tuhan menciptakan kita, membentuk kita, memanggil kita sebagai anak-anak-Nya. Dan bagaimana kita melihat diri kita di hadapan Tuhan hari ini. Dan gambaran Tuhan seperti apa yang saya punya, yang saya kenal hari-hari ini. Karena kalau saya tidak takut, artinya saya kenal siapa Tuhan. Tapi kalau saya takut, saya belum kenal sesungguhnya siapa Tuhan buat saya. Dan Tuhan berjanji Dia akan beserta dengan kita. Dan dapatkah kita hari-hari ini mengingat momen-momen di mana Tuhan itu dengan tangannya pemeliharanya jelas terlihat dalam hidup kita. Momen di mana kita mungkin pernah melewati api dan air, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan menjadi sebuah momen-momen yang menjadi sebuah dasar yang kuat dari bangunan iman hidup kita. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, jikalau Tuhan adalah pencipta kita, maka seharusnya kita hidup buat Dia dan bagi Dia. Kalau Tuhan rela membayar tebusan yang mahal bagi kita, seharusnya kita juga memuliakan Dia dengan seluruh keberadaan kita. Keengganan, penolakan untuk tidak mau melakukan dan memuliakan Tuhan, maka seharusnya itu menjadi sesuatu yang menegur hidup kita. Karena kita tidak bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan tebus dalam hidup kita. Tanpa mengaitkan hidup kita dengan karya penciptaan dan penebusan, maka sebenarnya kita tidak memiliki hidup yang penuh makna. Di masa memasuki new normal, teman-teman. Hari ini katanya kan ada new normal, ada new stroke gitu ya. Ada new normal, ada juga sesuatu yang seharusnya mendorong kita bukan justru terperosok, bukan new stroke begitu ya teman-teman, tapi justru membuat kita harus bersiap diri. Kita harus mengenakan karakter ilahi di dalam diri kita dan berjalan bersama-sama dengan Dia di dalam panggilan misinya. Saya rindu ketika teman-teman kembali ke gereja, teman-teman datang beribadah, bersekutu. Itu dengan sebuah misi. Bukan karena sebuah kewajiban, bukan karena sebuah kerinduan ketemu teman-teman, tapi karena engkau dan saya datang mencari Tuhan. Hidup di dalam rencana dan panggilan misinya. Sehingga kehadiran kita di dalam gedung gereja, dan ketika keluar dari gedung gereja, adalah kehadiran yang membawa berkat bagi banyak orang. Teman-teman, di masa-masa pandemi ini banyak orang tua, pasangan muda yang berkesempatan dan juga diizinkan melahirkan dan memiliki anak di tengah-tengah pandemi ini. Mungkin namanya indah-indah, luar biasa. Kai Manuel Tan misalnya. Sebuah nama yang diimpikan oleh orang tua untuk memberikan nama anak ini begitu spesial, memastikan mereka sebagai orang tua, memastikan sebuah perjalanan hidup yang baik, yang indah, dan pertumbuhan mereka pada setiap musimnya. Nah, saya pagi ini membayangkan ketika Tuhan sedang melihat dirimu, teman-teman, melihat diri engkau dan saya. Dia sedang smiling, dia sedang tersenyum, dan dia berkata, I love you son, I love you. Saudara, perkataan itu, it's enough. Itulah yang harusnya mendorong kita. Karena kedewasaan kekristenan hari ini tidak ditentukan dari seberapa banyak yang engkau tahu, tetapi kedewasaan kekristenan kita hari ini ditentukan dari seberapa banyak yang engkau kasihi. Dimulai daripada kasih akan Tuhan dan kasih kepada sesama. Mengasihi dunia ini sebagaimana Tuhan mengasihi, sekalipun itu penuh dengan dosa. Tapi kasih itu menjadi kasih yang berdampak. Mari kita jalani new normal kita dengan relasi yang bersama dengan Tuhan, dengan janji Tuhan yang indah, di mana Dia beserta dan Dia akan memulihkan seluruh hidupmu, dan juga akan status di mana Allah yang menebus hidup kita adalah Allah yang membayar dengan harga yang mahal dan yang mendorong kita untuk melakukan dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Lihatlah kepada Tuhan sebagaimana Ia melihat dirimu dan berkata, He love you so much. He is smiling at you. Mari kita berdoa. Teman-teman yang terkasih, pagi hari ini mari kita bawa seluruh keberadaan diri kita.
Kita tidak tahu minggu-minggu ke depan dengan banyak perubahan-perubahan, penyesuaian-penyesuaian yang kita harus lalui kembali. Pada waktu kita mulai bisa beraktivitas kembali, tetapi dengan penuh mungkin ketakutan. Tapi arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini saya berdoa untuk seluruh juru jemaat, teman-teman yang menonton di rumah masing-masing. Waktu kami kembali menjalani hari-hari kami, kami tidak berhenti. Kami tidak sedang dalam kondisi stop ataupun titik. Tapi kami sedang dalam tanda koma untuk melanjutkan kembali. Tapi koma ini mungkin perjalanan yang bisa meresahkan dan panjang. Tapi jangan sampai kami kehilangan sebuah kesempatan untuk melihat Engkau bekerja dalam hidup kami. Untuk melihat Engkau menyatakan rencanamu. Dan juga kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Berkati Tuhan studi kami. Berkati juga perjalanan keluarga kami. Perjalanan bagaimana kami membangun kembali hidup kami dengan pertolongan Tuhan. Sehingga pada waktunya kami menjadi umat Tuhan. Anak-anak-Mu yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Yo, gimana kabar kalian? Pasti baik-baik aja semua dong ya. Kenalin, gue Joy Joshua dari Komselnya Ko Jeremy. Di sini gue mau cerita-cerita sedikit. Gimana gue ngerasain pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Gimana gue rasain kesetiaan Tuhan dan penuh kasihnya Dia. Jadi buat yang nggak tahu, gue kuliah di Cina. Gue pulang ke Indonesia tuh seminggu sebelum Xinjia. Habis itu Xinjia, seminggu kemudian Corona mulai merebak. Jadi gue mau cerita sedikit background gue. Selama gue di Cina, gue jauh dari apa yang namanya komunitas. Entah itu komsel, entah itu gereja. Karena jujur nyari gereja di sana susah. Ada gereja, cari komunitasnya untuk bertumbuh susah. Setahun gue di sana nggak ketemu apa yang namanya itu komunitas. Gue mulai kehilangan arah. Gue mulai kehilangan arah. Gue mulai mempertanyakan kembali iman gue. Yes, gue mulai mempertanyakan kembali, Tuhan ini sebenarnya ada nggak sih? Tuhan itu sebenarnya sayang nggak sih sama gue? Gitu. Lalu di masa pandemi gini, gue belajar lagi, gue mencari lagi Tuhan itu. Gue mencari lagi kebenaran, gue mencari lagi iman gue yang hilang. Karena gue bisa komsel lagi, gue bisa menemukan komunitas lagi di gereja, gue bisa kembali mengisi kekosongan di hati itu. Dan buat gue itu sesuatu hal yang luar biasa. Itu menjadi kayak bukti bahwa Tuhan tuh setia. Tuhan tuh gak akan pernah ninggalin lu. Sejauh apapun gue berlari, Tuhan selalu ada di situ nunggu gue pulang. Tuhan selalu ada, selalu megang tangan gue, selalu menerima gue kembali. Dalam keadaan apapun, sehancur-hancurnya gue, sejauh-jauhnya gue. Dan itu sebuah hal yang bikin gue balik lagi sama Dia. Awalnya gue udah mau mencoba menjadi agnostik. Yes, karena jauh dari komunitas, gak ketemu Tuhan. Jujur gue kalau disuruh baca Alkitab susah banget, apalagi saat teduh. Tapi di sini gue ngerasain bahwa Tuhan tuh setia banget sama kita, sama gue. Tuhan tuh bener-bener sayang sama gue. Bahkan sampai masa pandemi gini, dimana ekonomi semua turun, pergumulan terjadi, banyak pergumulan yang ada di keluarga gue, apalagi di sektor keuangan yang ikut turun juga karena pandemi ini. Itu menjadi pikiran juga gitu. Maksudnya kadang kita makan sehari-hari aja susah, maksudnya harus hemat gimana gitu. Maksudnya, tapi di sini balik lagi Tuhan nunjukin kuasanya sebagai Tuhan.
nunjukin lagi kasih setianya untuk gue. Puji Tuhan sampai sekarang gue masih bisa makan enak, makan semua makanan enak, makan kenyang, masih bisa diperbolehkan menikmati hidangan-hidangan walaupun maksudnya sederhana, tapi itu sebuah bentuk dari betapa baiknya Tuhan, betapa setianya Dia ke gua gitu. Maksudnya gua yang udah lari jauh banget, udah kabur lah istilahnya, udah mempertanyakan Dia, kurang ajar, tapi gua tetap disayang sama Dia gitu. Jadi itu sih menurut gua yang wah luar biasa banget Tuhan itu di masa pandemi ini ya khususnya. Jadi itulah kenapa gue akhirnya memutuskan untuk balik lagi ke Tuhan, balik lagi, gak jadi agnostik, karena emang Tuhan tuh luar biasa gitu. Itu aja dari gue. Dan remember, keep a smile on your face. Peace out. Teman-teman youth, kita bersyukur kiranya ibadah pagi hari ini firman Tuhan yang dibagikan dan juga kesaksian teman kita Joy dari seorang yang pernah bergumul dari agnostik untuk kembali datang dan mencari dan mengenal Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Setiap kita boleh diberkati, dan saya mengajak kita kembali mensyukuri itu dan memberikan kesempatan melalui setiap persembahan yang teman-teman bisa berikan. So ambil waktu, please take your time untuk boleh mendukung terus pekerjaan Tuhan dan melihat bagaimana gereja Tuhan tetap nyata dan hadir, bukan secara fisik lagi, tetapi dalam setiap hal yang kita lakukan boleh memberkati akan tempat, kota, dan juga negara di mana kita hidup di dalamnya. Kiranya seluruh persembahan teman-teman boleh disempurnakan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan mari kita mengarahkan hati kita, menutup ibadah kita, dan memohonkan doa berkat. Kiranya kasih dan keselamatan yang Allah berikan di dalam damai sejahtera-Mu, dan juga kasih dan penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus yang hadir dan memulihkan hidupmu, dan pertolongan kuasa penyertaan Roh Kudus yang menyertai engkau dari mulai hari ini sampai masa-masa ke depan dan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan warta pagi hari ini, ada satu survei yang kami meminta dan memohon kerjasama seluruh jemaat Youth GKI Anugerah untuk dapat mengisinya. Tertera pada link yang ada di layar pada pagi hari ini. Kenapa? Karena survei ini akan menentukan seluruh persiapan kita dan rencana kita untuk reopening kembali ibadah di gedung gereja, baik secara offline maupun tetap secara online yang kita juga sedang perjuangkan. Karena itu sekali lagi tolong kerjasamanya teman-teman bisa mengisi sejenak melalui link yang diberikan dan teman-teman mengisi survei ini dan mulai mempersiapkan bekerja bersama-sama dan juga kita menantikan pada waktunya kita bisa bertemu kembali. Happy Sunday, God bless you all. Tuhan berkati. Halo teman-teman semuanya, wah senang ya rasanya bisa berjumpa lewat channel Wave Youth Ministry ini. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat-sehat semua ya. Nah, sama seperti gua yang selalu berbahagia, ada kabar bahagia juga nih untuk kalian. Sekarang Wave Youth Ministry menyediakan beberapa platform yang bisa kalian gunakan untuk memberikan persembahan. Jadi makin mudah deh untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, gimana sih caranya? Caranya, pertama, kalian scan dulu tuh QR code yang ada di slide berikut ini. Udah gitu, kalian bisa pakai tuh aplikasi, ada BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, link aja. Nah, gue juga mau ngajak teman-teman untuk ikut di prayer meeting setiap hari Rabu jam 8 malam, live on Instagram @WaveYouthMinistry. Bagi teman-teman yang ada prayer request, boleh isi form yang ada di link di bawah ini. Nanti kita doain sama-sama di prayer meeting jam 8 malam live on Instagram. Wah, ada teman-teman kita nih yang ulang tahun di minggu ini.
Happy birthday untuk teman-teman yang berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Wish you all the best pokoknya. God bless you. Nah, walaupun sekarang kalian gak bisa ketemu dulu sama yang lainnya, jangan lupa ya untuk tetap stay connect dengan komit kalian, pastinya melalui komit online. Dan kalau kalian mau, kalian bisa post juga loh di Instagram, terus tag @waveyouthministry atau @youth1wave. Nah, dan kalian juga bisa tuh untuk tahu misalkan update-update terbaru kita lewat Instagram kita pastinya @waveyouthministry atau @youth1wave. Jadi kalian gak akan pernah ketinggalan tentang update-update terbaru dari kita pastinya. Oke, kalau begitu sampai jumpa minggu depan jam 9 di Kebaktian Online. Happy Sunday, God bless you. Semakin aku mengenalmu, semakin aku mengerti betapa besarnya kasih.